Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi pada video kali ini gue bakalan jawab beberapa pertanyaan yang udah kalian tanyain via DM Instagram maupun di komentar YouTube. Nah, ini kayaknya gue udah sekitaran 3 minggu apa sebulan ya nggak ngupload video baru lagi. Karena ya, belakangan ini gue sibuk banget dan kemarin lagi bulan Ramadan jadi kayak males gitu rasanya pengen bikin video. Sebelumnya gue pengen ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin guys. Karena udah selesai bulan Ramadan, langsung aja gue sempetin buat ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk di DM Instagram gue maupun di komentar YouTube. Untuk pertanyaannya yang masuk ini cukup banyak, jadi nanti bakalan gue urutin dari yang paling sering ditanyain sampai yang paling jarang ditanyain. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama ini mau tanya, Kak, apa kerja praktek ini jadi acuan untuk tugas akhir atau tugas akhir bisa selain hasil kerja praktek? Oke, ini mungkin yang maksudnya jadi acuan tuh maksudnya mungkin di tugas akhirnya itu ngambil topiknya tentang apa gitu kan? Apakah harus dari kerja praktek atau enggak? Sebenarnya ini nggak ada aturan tertulis mengenai kayak lu harus ngambil topik tugas akhir harus dari kerja praktek. Nggak ada aturan kayak begitu. Tapi kalau lu pengen ngambil topiknya itu dari pas lu kerja praktek ya boleh-boleh aja gitu. Tapi gue bisa bilang sekitaran 90-95% mahasiswa tuh nggak ada yang ngambil tugas akhirnya tuh dari kerja praktek. Rata-rata yang kerja praktek itu beda sendiri, yang tugas akhir tuh beda sendiri. Soalnya yang kerja praktek tuh kan biasanya kayak ditentuin sama pembimbing di lapangan gitu. Sedangkan di pembimbing lapangan tuh rata-rata materinya tuh beda-beda gitu. Bukan materi perkuliahan. Sedangkan pas tugas akhir tuh bener-bener materi perkuliahan yang harus kita aplikasiin gitu. Jadi menurut gue kayak beda banget lah antara kerja praktek sama tugas akhir gitu. Jadi makanya 90% teman gue tuh nggak ada yang make topik kerja praktek tuh dipakai buat tugas akhir tuh nggak ada. Jadi tuh kita cari topiknya baru, objek penelitiannya baru, yang dihitung-hitung juga baru gitu. Jadi bukan pakai yang kerja praktek sih biasanya. Cuma kalau misalnya kalian pengen ngambilnya dari kerja praktek ya bisa aja gitu. Jadi tuh kalian nggak harus nyari data lagi gitu pas tugas akhirnya. Tapi ya bebas sih, terserah kalian. Oke, terus ini ada yang nanyain lagi, Kak boleh nanya contoh ilmu fisika atau alam yang berkaitan dengan dunia keteknik sipilan. Sebenarnya kalau dari fisika tuh sebenarnya nanti nggak dipakai-pakai banget. Ya paling adalah beberapa kayak misalnya mekanika fluida, fluida dinamis, fluida statis itu nanti dipakai. Terus kayak prinsip torsi, prinsip titik berat itu nanti dipakai semua. Kayak momen inersia gitu-gitu juga dipakai. Nah kalau untuk matematika tuh sebenarnya kayak prinsip aljabar biasa sih, nggak yang susah-susah banget. Biasanya tuh yang dipakai kayak geometrik sama statistika matematikanya. Jadi ya sebenarnya nggak seribet-ribet itu ya. Kalau dari pelajaran SMA justru banyak yang nggak dipakainya gitu. Terus nanti selebihnya materi itu pakai materi-materi tambahan baru dari jurusan teknik sipilnya. Jadi nggak ada kayak materi dari SMA dipakai lagi, tuh jarang lah. Oke, ini lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah saya yang nggak bisa MTK dan fisika bisa masuk teknik sipil? Sebenarnya yang bikin lu bisa dan nggak bisa masuk teknik sipil tuh bukan karena lu nggak bisa MTK sama fisika, tapi tuh lu keterima atau nggak dari seleksi tesnya gitu. Mungkin tuh maksud dari pertanyaannya adalah apakah gue tuh bisa survive di jurusan teknik sipil kalau misalnya gue tuh nggak bisa MTK sama fisika gitu kan. Menurut gue ya bisa-bisa aja sih. Soalnya matematika sama fisika yang dipakai di jurusan ini pun nggak seribet yang pas kayak pas UTBK dulu. Kebanyakan rumusnya tuh kayak rumus-rumus baru gitu. Tapi ada baiknya tuh kita tuh udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Misalkan dari pas kelas 11, kelas 12 itu kita harus sudah mulai suka sama yang namanya ngitung-ngitung gitu. Karena bener-bener di teknik sipil itu 90-an% itu bener-bener kita tuh ngitung gitu. Jarang ada teori-teori, itu jarang. Ya teori itu kayak ibaratnya kayak pengantar buat nanti berhitungnya gitu. Tapi lebih banyak di berhitungnya. Makanya kalau misalnya kalian itu udah nggak suka lihat angka, udah nggak suka sama yang ngitung-ngitung, agak susah sih sebenarnya kalau untuk masuk teknik sipil kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian tipe orang yang pengen belajar, terus kalian suka lihat angka-angka, suka ngitung lah gitu. Sebenarnya hitungannya nggak begitu ribet, tapi banyak gitu loh. Jadi karena banyak itu jadi bikin ribet gitu. Ya berarti ribet juga dong kayak gitu ya. Ya pokoknya gitulah, kalian itu harus suka yang namanya ngitung-ngitung. Kalau misalnya dari awal nggak suka ngitung ya menurut gua agak bahaya sih. Oke guys, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, jadi beberapa minggu lalu tuh Scarlett Whitening tuh kirimin gue beberapa produk terbarunya mereka. Ada 3 guys produk barunya. Yang pertama yaitu Body Scrub Pomegranate. Ini tuh scrub untuk dipakai buat mengangkat sel kulit mati. Selanjutnya ada Brightening Shower Scrub varian Mango. Yang terakhir adalah Fragrance Brightening Body Lotion varian Fantasia. Nah sekarang kan kondisi cuaca tuh lagi nggak menentu banget kan. Kadang bisa panas, kadang hujan. Tapi sekarang belakangan ini lebih sering panas. Jakarta ini lagi panas-panasnya banget. Alhasil kulit gue tuh jadi rusak, kadang suka kering, apalagi gue sekarang di dalam AC terus. Jadi untuk pertama-tama gue bakalan kenalin ke kalian yaitu Body Scrub Pomegranate. Fungsinya dari Body Scrub ini adalah dia tuh untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Kan kalian kalau misalnya lagi di luar kan suka terpapar sinar matahari, itu bikin kulit kalian rusak dan bakalan ninggalin sel kulit mati. Oleh karena itu sel kulit matinya tuh harus diangkat pakai ini. Selain dia bisa mengangkat sel kulit mati, si Body Scrub Pomegranate ini pun dia tuh bisa mencerahkan kulit sekaligus bisa melembabkan kulit. Jadi langsung aja kita coba pakai Body Scrub Pomegranate-nya. Ini kalau dari kemasannya dari plastik gini, ini langsung aja kita buka. Terus di dalamnya itu nanti tuh bakalan ada kayak kertas hologram gini. Nanti bisa kalian tarik tuh dalamnya kayak gini. Jadi ini coba ya gue congkel ya, gue colek. Nah jadi
teksturnya tuh kayak gini guys. Jadi teksturnya tuh kayak krim-krim gitu, tapi krim tuh ada scrubnya. Jadi kalau misalnya udah dicolek gini, langsung aja diaplikasikan ke badan. Ini sebenarnya dipakai sebelum mandi, tapi karena ini buat contoh di video ya, jadi gue bakalan aplikasiin di tangan aja kayak gini. Jadi ditaruh di tangan, dilanjutkan diginiin. Jadi bener-bener harus diolesin ke semua badan yang bagusnya. Jadi ini bagusnya dipakai 1-2 kali dalam seminggu. Waduh, kena baju lagi. Nah ini jadi selama kita oleskan di tangan, bener-bener kayak kerasa banget scrubnya, tapi tuh nggak nyakitin kulit gitu. Nanti kita tunggu 3-5 menit, abis itu baru kita bilas. Oke guys, jadi ini tadi baru aja gue bilas. Lihat nih, ini bener-bener langsung jadi soft banget kulit gue. Dan ini ada perbedaan kalau kulit gue belum diolesin scrub kayak gini, kalau udah kayak gini. Lihat, setelah kita udah olesin scrubnya, selanjutnya kita lanjutkan dengan pakai sabun. Ini pakai shower scrub, ini yang varian mango. Ini baunya bener-bener kayak bau mangga gitu, enak banget. Kalau dari packagingnya dia tuh kayak dari bening transparan gini, dan bisa kalian lihat di dalamnya tuh kayak ada butiran-butirannya guys. Lihat, ini sekarang kita tinggal buka. Nih di sini ada tulisan Scarlettnya. Kita buka, terus lihat guys, kalau misalnya kita tuang, dia tuh teksturnya kayak gini. Tuh, lihat, bisa dilihat nggak? Kayak ada scrub-scrubnya gitu guys. Jadi tadi udah kena body scrub, selanjutnya kita scrub lagi gitu. Cuma ini scrubnya nggak sebanyak yang body scrub tadi guys. Langsung aja kita coba di sini lagi. Tuh, ini bener-bener empuk banget sabun mandinya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, langsung aja kita bilas, oke? Oke guys, dan ini tadi baru aja udah gue bilas. Ini bener-bener tekstur kulit gue bener-bener tadi yang udah pakai body scrub kan rasanya empuk ya. Ini sekarang ditambahin pakai sabun mandi shower scrub ini jadi lebih empuk lagi guys, bener. Jadi lebih halus. Untuk tahapan selanjutnya kita lanjutkan dengan memakai fragrance brightening body lotion. Ini varian Fantasia. Langsung aja kita coba pakai. Oh ya, kebetulan di sini tuh kayak ada pengamannya, jadi kayak biar dia tuh terkunci dengan baik. Langsung aja kita oleskan. Ini bener-bener kalau dari tekstur tuh lembut banget. Ini yang gue suka dari lotionnya ini, bener-bener pas saat dioleskan tuh empuk banget, bukan kayak lotion biasanya. Kan biasanya kalau lotion biasa tuh suka. Nah ini kalau dari baunya, dia tuh baunya green floral woody. Gue nggak begitu tahu ini bau apa, tapi enak baunya. Baunya tuh kayak parfum tapi nggak bikin nyengat gitu loh guys. Jadi enak banget lah. Nah jadi itu tadi adalah ketiga produk baru dari Scarlett Whitening. Ini Scarlett baik banget udah ngirimin gue 3 produk ini. Ini masing-masing dari ketiga produk ini tuh mengandung glutathione dan vitamin E yang berfungsi untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. Buat kalian yang pengen beli, langsung aja ke Instagramnya @scarlett_whitening, atau kalian bisa datang ke Shopee officialnya, ke Line-nya, atau ke WhatsApp-nya. Untuk semua link pembelian bakalan gue taruh di kolom deskripsi. Jadi sekarang lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, apakah anak IPS itu bisa masuk teknik sipil? Oke, ini gue sharing soal teknik sipil di ITS ya, karena gue nggak tahu teknik sipil di universitas lain gimana. Jadi kalau teknik sipil di ITS itu, gue kemarin udah konfirmasi sama orang dari teknik sipil, dia tuh bilang untuk jurusan teknik sipil ITS itu hanya membuka untuk IPA doang, jadi nggak buka untuk IPS. Nah, cuma kemarin gue beberapa kali lihat komentar di YouTube gue tuh ada yang bilang katanya dia tuh dari jurusan IPS bisa masuk jurusan teknik sipil dan udah lulus gitu. Tapi gue agak lupa itu dari universitas mana. Ya, jadi mungkin ini adalah sekedar informasi aja ya. Bang, kalau aplikasi ArcGIS, Envy, sama Surfer bisa gak? Ini dia komen di YouTube gue yang ngomongin soal MacBook Pro. Jadi gini guys, MacBook gue itu udah diisi macOS sama Windows. Jadi kalau misalnya udah masuk ke Windows, itu ya udah berjalan sesuai kayak laptop Windows seperti biasanya gitu. Jadi lu pengen installin aplikasi apapun yang berjalan di Windows tuh bisa gitu. Jadi kalian gak usah nanya lagi, bang kalau ini bisa nggak? Bang kalau itu bisa nggak? Ya itu udah pasti bisa. Jadi tuh dalam satu MacBook gue tuh kayak udah ada 2 laptop dalam satu mesin gitu. Ada Windows, ada macOS. Kalau misalnya udah masuk ke sistem Windows, ya aplikasi apapun tuh bisa jalan gitu. Bang, rekomen laptop 5-7 juta buat AutoCAD yang menurut abang terbaik. Jujur aja kalau menurut gua yang terbaik itu adalah laptop gaming ya. Karena laptop gaming itu speknya udah pasti bagus, dan gue jamin dengan kalian pakai laptop gaming itu AutoCAD nggak bakal nge-lag. Apalagi kalau misalnya kalian pakai SAP 2000 dan aplikasi-aplikasi lebih sulitnya lagi, itu pasti kalau laptop gaming tuh nggak bakal nge-lag. Tapi kalau misalnya laptop 5-7 juta mungkin yang speknya agak ke bawah, yang RAM-nya mungkin cuma 2 GB, 4 GB, itu rada berat sih menurut gue. Jadi tuh kalau menurut gue cari amannya itu lu beli laptop tuh yang RAM-nya minimal 8 GB, terus juga prosesornya itu minimal Intel Core i5 yang serial 2018 apa 2020. Pokoknya minimal tuh Intel Core i5 tapi yang udah generasi-generasi tahun-tahun sekarang gitu. Jangan pakai generasi yang tahun 2012, 2015, itu udah ketinggalan zaman gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya tuh kalian pakai Core i7, itu pasti jauh lebih kuat sih. Cuma ya, to keep it simple, lebih baik kalian itu belinya laptop gaming. Ya, walaupun agak pricey sih, tapi ya mendingan kalian nabung dari sekarang gitu. Ini ada yang nanya lagi, AutoCAD itu nggak bisa dipakai di macOS. Nah, bagusnya AutoCAD itu bisa dipakai di 2 platform, bisa di macOS sama di Windows. Tapi waktu itu gue udah pernah nyobain AutoCAD di macOS, bener-bener tampilannya aneh dan bikin kalau kita udah terbiasa pakai Windows, itu pakai yang macOS, AutoCAD-nya tuh bener-bener beda, kayak tampilan sininya, tampilan atas-atasnya tuh beda semua. Jadi gue kadang suka bingung. Jadi lebih baik langsung pakai yang Windows-nya aja. Kak, saran dong matkul yang wajib diambil di semester
semester 3. Soalnya di semester pertama ada beberapa matkul yang mengulang. Sebenarnya kalau ditanyain saran matkul apa yang harus diambil, ini bener-bener balik lagi ke pribadinya masing-masing. Kan di teknik sipil itu ada 5 bidang ya. Ada struktur, ada hidrologi, ada tanah, ada manajemen konstruksi, ada transportasi. Jadi bener-bener kayak harus disesuaikan sama nanti kalian tuh tugas akhir pengen ngambil apa gitu. Misalkan kalian nanti tugas akhir pengen ngambil manajemen konstruksi. Nah, kalau misalnya tugas akhirnya pengen ngambil MK, ya kalian itu harus siapin dari semester 2, 3, 4, 5 itu harus sudah ngambil matkul-matkul yang mengarah ke MK gitu. Misalnya kayak gue waktu itu, karena gue ngambil manajemen konstruksi, jadi kayak dari dulu gue udah ngambil matkul pengendalian waktu dan biaya, optimasi waktu dan biaya, terus kayak peralatan dan metode konstruksi. Gue tuh ngambil matkul-matkul yang menjurus ke tugas akhir gue. Jadi tuh nanti pas tugas akhir tuh kita bisa milih banyak topik gitu, karena kita udah banyak nemu pelajaran manajemen konstruksi sebelumnya. Nah, kayak gini tuh sama kayak misalnya kalian itu ngambilnya struktur, hidrologi, transportasi, atau tanah gitu. Ya itu sama aja, kalian itu bisa ngambil dari semester-semester awal gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain saran apa, ya menurut gue ya balik lagi ke kebutuhan kalian. Oke, nih ada yang nanyain lagi, Bang, untuk teknik sipil di ITS itu ketat nggak persaingannya pas di kuliah? Sama untuk cari kerja kira-kira mudah atau gimana, Bang? Oke, ini ketat persaingannya di kuliah atau enggak itu tergantung dari teman-temannya kalian ya, dan tergantung dari iklim kampusnya sendiri gitu. Gue bakalan sharing pengalaman gue ketika gue di ITS ini. Jadi tuh emang kalau dari teman-teman gue tuh hampir semuanya tuh pinter-pinter semua. Menurut gue persaingannya ya bisa dibilang ketat gitu, karena kayak kita tuh bener-bener lihat semua orang tuh pinter gitu. Jadi menurut gue iklimnya ketat atau enggak ya itu tergantung dari universitasnya sendiri dan teman-temannya sendiri gitu. Terus sama untuk cari kerja kira-kira mudah atau gimana, Bang? Ini gue sama sekali nggak tahu karena gue belum lulus, dan ya semoga aja sih cari kerja ya gue harapnya lancar-lancar aja gitu. Tapi gue kagak tahu nanti gimana, jadi ya kita cukup berdoa yang terbaik aja guys. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini adalah pertanyaan yang paling sering banget ditanyain, Bang, kalau misalnya masuk teknik sipil itu harus bisa gambar nggak? Sejujurnya gini, to keep it simple, kalian nggak harus jago gambar. Karena gini, kita tuh di teknik sipil tuh gambarnya tuh juga gambar teknik, bukan gambar estetika, bukan kayak gambar keindahan, bukan kayak gambar orang-orang desain gitu. Cuma kalau gambar di teknik sipil itu adalah kayak gambar teknik gitu. Jadi kayak misalnya tuh kalian gambar struktur rumah, gambar struktur gedung, itu apa aja yang harus didetilin, kayak misalnya detail kolom, detail balok, detail kuda-kuda, detail atap gitu-gitu tuh harus detail. Tapi tuh bukan estetika gitu ya. Soalnya gambar-gambar kita tuh juga rata-rata tuh pakai AutoCAD gitu, pakai yang di laptop gitu, bukan kayak gambar tangan. Sebenarnya ada sih dulu gue gambar pakai tangan, kayak gambar pakai pensil, pakai penggaris, pakai hapusan tuh ada. Dulu tuh ada nama matkulnya menggambar bangunan sipil. Jadi tuh pas di semester 2 atau 3 dulu, gue tuh pernah kayak disuruh bikin gambar struktur rumah. Cuma tuh bener-bener gambarnya tuh semua udah ada contohnya. Jadi kayak kita tuh udah tinggal ngeliat terus kita garisin gitu. Jadi bener-bener kalau gambar dari kertas itu udah gampang banget, kayak udah tinggal pakai penggaris gitu. Kan sekarang kita kalau gambar pun juga udah pakai penggaris gitu. Jadi sekarang tuh kita tuh nggak harus takut kayak nanti gimana kalau garisnya mencong-mencong, nanti gimana kalau ada garisnya miring-miring dikit. Ya itu menurut gua kagak masalah gitu. Soalnya kita gambar juga pakai penggaris. Terus itu pun juga kayak cuma 1 semester doang itu gambar di kertas yang kertas gambar gitu. Terus selebihnya tahun-tahun selanjutnya tuh dilanjutin pakai laptop gitu. Kayak misalnya gambar saluran drainase, gambar saluran irigasi, gambar detail balok, detail kolom, detail pondasi. Gila, itu bener-bener sebenarnya bukan gambar yang estetika, tapi beneran kayak gambar teknik gitu. Jadi yang kita nilai itu adalah apakah gambar ini tuh bisa dipahami sama orang yang ngebaca gambar itu gitu, dan bisa diaplikasiin di lapangan gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketakutan apakah harus bisa gambar, ya menurut gua nggak harus bisa gambar gitu. Soalnya nanti semua juga bakalan diajarin dari nol kok, jadi tenang aja lah. Oke, ini ada yang nanyain lagi, Kak, apa bedanya teknik sipil S1 dan D3? Jadi kita mulai dari gelarnya dulu ya. Untuk dari gelar itu udah beda banget. Kalau kalian yang ngambilnya S1, nanti pas kalian lulus, kalian itu dapat gelar yang namanya ST, Sarjana Teknik. Tapi kalau misalnya kalian ngambilnya D3, itu seingat gue tuh dapatnya nama gelarnya Ahli Madya Teknik. Kalau misalnya kalian itu ngambilnya D4 Teknik Sipil, kalian tuh dapatnya Sarjana Teknik Terapan seingat gue dah. Atau Sarjana Terapan, gue agak lupa, nanti bakalan gue cross check lagi. Kalau untuk belajarnya, kita tuh beda juga. Kalau di Teknik Sipil S1, itu 60% itu kita belajarnya teori, dan 40%-nya itu praktek. Jadi tuh kita lebih banyak hitung-hitung di kertas, hitung-hitung di komputer, daripada kita tuh terjun ke lapangan gitu. Sedangkan kalau D3 itu kebalikannya. Kalau D3 itu kebanyakan prakteknya daripada teorinya. Jadi kalau misalnya kalian itu pribadi yang suka ngerasain banyak teknik sipilnya gitu, banyak kayak kerja-kerjanya, ya mungkin kalian itu harus nyoba yang D3. Kalau yang S1 tuh lebih ke teorinya sih. Nah, ini ada yang nanyain, Kak, mau nanya dong, misal ntar di teknik sipil, kalau mau ngerjain soal dijelasin dulu gak sama dosennya? Kalau dari yang udah-udah, ya iya pasti. Sebelum kita ngerjain soal itu pasti dijelasin materinya dulu sama contoh soal dari dosennya. Dosen gue ya pasti ngejelasin teori dulu, terus dia kasih contoh soal, ya dia yang ngerjain dulu. Terus habis itu pas udah kasih contoh soal, udah kasih teori, ya dia baru ngasih tugas. Ya kalau untuk tugasnya itu paling nggak beda-beda jauh daripada yang soal contoh, tapi yang jelas ya pasti dikasih teori dulu lah. Ini ada yang nanya lagi, Kak, hitungan di
teknik sipil itu pakai kalkulator atau manual. Ini mostly pakai kalkulator ya, jujur. Jadi maksudnya manual dan kalkulator ini maksud gue adalah dulu pas di semester 1 kita tuh ngitungnya manual pakai tangan. Tapi kalau misalnya kita butuh alat bantu kalkulator ya pakai aja gitu. Emang sama dosen gue tuh dibolehin pakai kalkulator gitu. Soalnya hitungan yang kita harus hitung tuh susah-susah gitu. Ya bayangin aja misalkan kita lagi ngitung perkalian-perkalian gitu. Kalau misalnya kita hitung perkalian pakai tangan ya, itu pengen habis waktu berapa lama gitu. Jadi makanya kita dikasih alat bantu kalkulator gitu dan harus kita pakai gitu. Dan ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan yang paling sering ditanyain, apakah lulusan teknik sipil itu harus kerja jadi PNS karena sama-sama ada pegawai negeri sipil, teknik sipil ya, mungkin dia kira sama gitu. Jujur aja sebenarnya PNS sama teknik sipil itu sama sekali nggak ada hubungannya. Tapi ya bukan berarti teknik sipil nggak bisa jadi PNS. Ya teknik sipil pun juga bisa kalau pengen jadi PNS. Kan bisa lulusan teknik sipil masuk Kementerian PUPR. Di situ emang di Kementerian PUPR kan butuh lulusan dari teknik sipil gitu. Jadi ya bisa aja jadi PNS kalau masuknya Kementerian PUPR gitu. Tapi rata-rata orang-orang yang lulus dari teknik sipil itu masuknya kayak ke kontraktor, ke konsultan gitu. Ya bisa BUMN, bisa swasta, ya bisa macam-macam atau bisa perorangan sendiri, buka bisnis konsultan gitu, bisa aja. Oke guys, kayaknya untuk pertanyaan kali ini kayak gitu dulu. Ini sekitaran udah banyak banget tadi pertanyaan yang udah gue jawabin. Semoga dari pertanyaan gue itu ada pertanyaan dari kalian yang mungkin sudah terjawab tadi. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang belum terjawab, langsung aja kalian tulisin pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Atau kalian bisa DM Instagram gue langsung di @rafficakasana. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan yang pasti klik tombol subscribe ya. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye-bye!